Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nasra, Waalaikumsalam, sahabat Kak Kafi. Sari. Masalah Iya. ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Tapi memang sih kemarin di sekolah kan kita janjian buat Iya, saya pengen benar-benar. wawancarai. Benar. Sebetulnya sudah lama sekali sih sejak lingkar kreatif kemarin itu ada Ya. niat pengen wawancarai Ki, tapi alhamdulillah hari ini terlaksana walaupun lama ya. Iya. Tapi kita kan mau wawancara nih, pasti kita mau duduk dulu ya kan. Kita cari tempat yang baik deh. Pemirsa, tapi sebelum itu kita saksikan profil beliau yang satu ini. Kalau begitu mari kita cari tempat duduk, Kak. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Radiasi Zahril dalam program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa, hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Dan langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya kita akan membersamai pemirsa yang ada di rumah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri nih pemirsa. Saya sudah kedatangan narasumber yang tentunya tidak kalah menginspirasi seperti perempuan-perempuan yang lain. Hari ini juga kita punya narasumber yang luar biasa. Karena daripada penasaran, kita langsung saja kenalan dengan beliau. Siapa beliau? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi nih. Selamat pagi. Kak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya ini panggilnya apa nih, Bu, Mbak, Kak, atau apa nih? Nasra aja, Kak. Oh, Kak aja ya, Kak Iya. Nasra ya, seperti di sekolah kita. Benar. Kayak gitu. Jadi beliau ini bernama Andi Nasrawati Hamid SPSI MA. Beliau merupakan seorang akademisi dan profesional coach di bidangnya. Seperti itu. Langsung saja kita tanya-tanya deh, seperti itu. Nah, berbicara mengenai latar belakang aktivitas atau pekerjaan Kak Nas yang hari ini adalah seorang akademis dan seorang profesional coach. Boleh tahu nggak latar belakang pendidikan mungkin dari TK atau sampai pendidikan terakhir hari ini? Itu boleh disebutkan nggak ke pemirsa? Iya. Jadi latar belakang pendidikan saya terlahir ya di sebuah kabupaten di Bulukumba. Jadi saya mengecam pendidikan itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu di Bulukumba. Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Ya, Bulukumba, tempatnya Pantai Bira, tahu ya, Kak? Tahu Gitu. dong. Jadi saya lahir dan besar di sana. Kemudian setelah lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Psikologi UNM, Masya Allah. Universitas Negeri Makassar. Setelah itu, jadi pada saat setelah kuliah S1 itu tidak langsung lanjut ya, Kak. Ada jeda sedikit itu beberapa bulan karena waktu itu saya juga sambil kerja. Nah, kemudian mungkin sekitar 1 semester baru lanjut. Lanjutnya itu di Fakultas Psikologi, Magister Sains Psikologi. Linear ya, Kak ya? Iya. Oke. Di Universitas Gajah Mada. Apa dalam waktu dekat
sekolah S3 lagi nih atau gimana? Pengen banget. Pengen banget. Iya. Ini salah satu impian saya juga karena memang saya memilih untuk berkarir di akademisi ya, dosen. Jadi selain memang tuntutan profesinya kita juga kalau lanjut S3 itu tentu akan banyak ilmu lagi nih. Jadi bukan cuma refresh tapi menyerap ilmu yang lebih banyak lagi, yang lebih expertise gitu di bidang keilmuan saya. Pengen sekali lanjut ke S3 lagi. Ini selalu prepare, udah berapa lama prepare, tapi karena ada prioritas yang lain, orientasi yang membuat saya kemudian mencoba untuk menyeimbangkan itu. Wah, luar Tetap biasa. ada di keep gitu. Ya, Tahunnya itu setiap waktu di update itu tahunnya. Betul, luar biasa. Gitu. Nah, kalau dari kacamata Kak Anas nih sebagai seorang perempuan, sepenting apa sih pendidikan bagi perempuan dari masa ke masa? Oke. Perempuan itu kalau dipikir dulu urusannya domestik ya, perannya mau orang tua dulu banyak yang mengatakan udahlah ngapain mengejar sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga dapur. Ya, Nah, kita tahan dulu. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sosial, TV masa kini. Masih bersama kami di sini di Hotel Maxon dalam program Bukan Perempuan Biasa. Saya Rida Zahril dan tentunya narasumber kita hari ini Kak Nas. Ya, coba tadi dilanjut nih penjelasannya nih Kak Nas mengenai kacamata atau tanggapannya kakak ini mengenai perempuan untuk di bidang pendidikan dari masa ke masa. Coba. Oke. Jadi perempuan kalau seperti yang tadi saya sampaikan Kak, perempuan itu kalau dari zaman dulu ya, itu selalu tuntutannya adalah mengurusi urusan domestik. Fitrahnya memang di situ. Fitrahnya perempuan adalah mengurusi rumah tangga, keluarga gitu. Tapi menurut saya pendidikan itu merupakan bagian dari resources yang mesti dimiliki oleh seorang wanita untuk berkarir, bahkan untuk urusan domestik. Perannya sebagai ibu rumah tangga itu sangat penting pendidikan itu. Entah itu levelnya mau sampai di mana, yang jelas yang namanya belajar itu adalah hal pokok ya, kewajiban utama sebagai hamba Allah untuk terus belajar. Karena ilmu yang Allah anugerahkan di dunia ini itu luar biasa, luas, maha dalam, tidak ada ininya gitu. Jadi itu yang kemudian menurut saya mau pendidikannya formal, informal itu tidak boleh berhenti. Bisa mungkin dikatakan adalah perempuan ini adalah tiangnya negara ya, seperti Benar itu. sekali. Jadi istilahnya negara-negara yang makmur, yang maju dan sebagainya ini dirahmati. Ini berangkat dari perempuan-perempuan yang mungkin bisa saja melahirkan generasi-generasi yang Benar. unggul seperti itu Kak ya. Benar sekali. Kalau saya sih menganggap perempuan itu adalah seorang staf ahli Kak. Wah. Staf ahli keuangan iya di keluarga, staf ahli yang mendampingi, manajer juga. Bagi suami itu karirnya akan cemerlang kalau disupport sama istri juga. Wah. Dan itu butuh ilmu. Betul. Itu butuh ilmu untuk mengelola keuangan keluarga. Jangan sampai banyak utang gitu ya. Suami setengah mati cari uang misalnya gitu. Kemudian mengajari anak juga butuh ilmu. Bukan hanya ilmu akademis ya, pelajaran matematika atau dan segala macam, tapi ilmu untuk misalnya bagaimana mengelola emosi menghadapi anak, ilmu kesabaran, keikhlasan, ilmu bagaimana membangun sistem di keluarga kita. Dan itu dipelajari bukan hanya di pendidikan formal juga ya, di pendidikan yang lain-lain, mau pelatihan, mau workshop, mau apa, itu sangat penting. Kalau di bidang akademisi kita diajarkan ya ilmu yang referensinya ilmiah ya kan ya. Betul. Dan itu sangat membantu kita untuk menjelaskan atau berdiskusi, mengajak anak kita berdiskusi. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk berdiskusi. Ini saya ada pertanyaan nih Kak Nas. Kenapa sampai memilih dunia psikologi? Psikologi. Iya. Karena psikologi itu erat katanya dengan manusia.
Di mana ada manusia, disitulah psikologi memainkan perannya. Dan kita tahu kita hidup di dunia ini, saya memiliki moto Kak, memberdayakan, empowering others gitu. Nah ketika saya ketemu dengan ilmu psikologi itu ya berbicara mengenai manusia. Manusia dengan segala kondisinya, manusia dengan segala fitrahnya, manusia dengan segala tindakannya, perilakunya dalam menghadapi, menjalani kehidupan ini. Jadi benar ya, ini berangkat dari kepedulian terhadap orang-orang di luar sana ya, untuk kemudian memberdayakan, mengayomi. Jadilah kemudian tertarik dengan dunia psikologi. Seperti itu Kak ya? Soalnya belajar psikologi itu kan juga membantu saya pribadi untuk mengenal diri saya. Kan kita belajar mengenai kepribadian nih, saya self. Nah, kalau mau memberdayakan orang lain itu kan dibutuhkan tahapan atau proses untuk memberdayakan diri sendiri dulu. Betul. Gitu. Nah dari situ saya lihat ilmu psikologi ini membuat saya bisa berdaya untuk memberdayakan orang lain. Oke, baik. Kalau misalnya berbicara mengenai mobilitas nih, mungkin Kak Nas ini punya organisasi atau komunitas di luar sana, boleh disebutin nggak? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan jeda iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sosial TV masa kini.